pada saat menjelang monetisasi, pada saat menjelang mengajukan program partner YouTube, apakah boleh menghapus video kita? Risikonya apa? Apakah mengakibatkan monetisasi kita tidak disetujui? Kita akan bahas setelah intro yang lewat berikut ini. Waktunya BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Don GTO. Pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan terkait apakah kita menghapus video kita yang hendak kita monetisasi channelnya itu boleh atau tidak. Itu berakibat fatal atau tidak pada saat kita mengajukan program partner YouTube. Nah, ini penting teman-teman. Jadi harus diperhatikan buat teman-teman khususnya yang hendak mengajukan program partner YouTube, yaitu monetisasi, yang channelnya jam tayangnya sudah mencapai 4.000 jam tayang dan mengajukan monetisasi. Harus hati-hati ketika teman-teman mau menghapus video-video yang ada di channel teman-teman. Apakah channel tersebut kena klaim hak cipta atau karena hal yang lain dan hendak menghapusnya? Ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika teman-teman menghapus video dari channel YouTube kita, itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap algoritma YouTube kita. Khususnya apalagi yang akan dimonetisasi. Nah, kalau teman-teman akan menghapus video yang akan dimonetisasi, harus diperhatikan dulu apakah video yang mau dihapus itu memberikan sumbangsih jam tayang yang banyak atau tidak. Karena ketika teman-teman menghapus video yang akan dimonetisasi yang menyumbang jam tayang yang banyak, nantinya jam tayangnya akan berkurang teman-teman. Jam tayangnya akan berkurang, apalagi ketika jam tayang teman-teman itu mencapai ribuan. Contohnya dari satu video ini contohnya merupakan video yang paling favorit nih, video yang paling yang paling dilihat orang, paling disukai orang, paling banyak dilihat orang. Nah, ini sangat bahaya. Nah, karena ada teman-teman kasus-kasus orang-orang yang mengupload video itu ramai sekali. Video satu-satunya video itu ramai sekali sedangkan yang lainnya sepi. Nah, ini harus kita teliti teman-teman. Apakah video itu ramainya karena apa? Contoh, mungkin karena musiknya bagus, atau mungkin karena video itu pada saat konser atau saat pertunjukan apa. Nah, ini harus kita hati-hati. Karena ketika kita mau menghapus video, contohnya yang tadi, ketika video itu dikarenakan dapat viewernya banyak, karena mungkin lagi acara apa, konser atau apa, direkam, atau itu langsung kita masukin ke YouTube kita, itu kan sebetulnya asli. Cuman itu berpotensi juga kena pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta kemungkinan pada saat konser, pada saat pertunjukan itu musiknya, itu adalah musik yang copyright. Nah, itu juga masalah teman-teman. Akhirnya mengakibatkan kena klaim hak cipta terhadap video kita tadi. Nah, akhirnya ketika mau monet sudah mencapai 4.000 jam, itu ada peringatan klaim hak cipta. Sebetulnya klaim hak cipta itu masih bisa aja dimonetisasi, cuman ya akan menjadi masalah gitu, akan menjadi masalah ketika nanti dianalisa oleh pihak YouTube. Disarankan ketika teman-teman mau monetisasi, kalau memang jam tayangnya banyak, taruhlah mungkin jumlah jam tayangnya sudah lebih dari 4.000, mungkin 6.000 atau 7.000. Kenapa lama? Karena nunggu jumlah subscriber kan bisa jadi itu. Nah, kalau memang itu jam tayangnya itu tidak banyak dan ketika dihapus itu kira-kira aman, nguranginya aman, itu boleh-boleh saja, silakan. Nah, kalau khawatir jam tayangnya itu banyak dan akan mengakibatkan jam tayangnya berkurang ketika dihapus dan program monetisasinya tidak berhasil atau batal karena nggak mencapai 4.000 setelah dihapus, jangan dihapus teman-teman, jangan dihapus. Nah, videonya itu nanti diedit aja, kan di YouTube Studio itu ada fasilitas editor tuh, ada fasilitas editor yang bisa gunakan untuk mengedit video kita yang sudah diupload. Nah, di situ bisa jadi nanti teman-teman suaranya dibisukan, ya, suaranya dibisukan atau gambarnya di blur atau macam-macam itu. Nah, dengan demikian nanti klaim hak ciptanya hilang.
klaim hak ciptanya hilang karena kan suaranya udah nggak ada lagi. Yang mungkin karena kita ngerekam video pada saat konser itu musiknya kena hak cipta, nah itu kan nanti hilang lagi, suaranya kan udah nggak ada. Begitu juga gambarnya sudah beda, nah itu juga akan mengakibatkan kenanya bermasalah ketika saat mau mengajukan monetisasi. Jadi hati-hati ketika teman-teman mau menghapus video yang saat sebelum dimonetisasi. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita sudah monetisasi, mau menghapus ya bebas-bebas saja. Karena jam tayang itu ketika kita sudah monetisasi, YouTube nggak peduli lagi. Yang peduli kita, teman-teman. Yang peduli kita, bukan YouTube. Nah, kalau kita sudah dimonetisasi, sudah menjadi program partner YouTube, yang butuh jam tayang itu kita. Karena begitu banyak jam tayang akan meningkatkan penghasilan dari channel YouTube itu. Namun, ketika kita belum monetisasi, YouTube butuh untuk menyetujui apakah channel itu mau mengajukan monetisasi, disetujui atau tidak. Karena syaratnya kan 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, itu syaratnya. Atau yang kalau 1.000 view pendek kan 10 juta itu kan. 10 juta penonton. Nah, itu teman-teman. Jadi, sekali lagi buat teman-teman yang akan monetisasi, hati-hati. Hati-hati ketika mau menghapus video karena kena klaim hak cipta contohnya. Karena mungkin bermasalah contohnya atau mungkin dianggap suatu pelanggaran. Nah, itu hati-hati ketika mau menghapus video yang akan diajukan monetisasi. Makanya dari itu saran saya tidak bosan-bosan ngasih saran ketika membuat video, hati-hati. Ketika membuat video di channel YouTube kita yang ada niat untuk dimonetisasi, hati-hati. Jangan asal membuat video, jangan asal upload video, ujung-ujungnya nanti akan bermasalah ketika mau monetisasi. Kenapa? Karena monetisasi itu ujian pertama YouTuber, teman-teman. Monetisasi itu ujian pertama YouTuber. Apakah kita lolos atau tidak? Apakah lolos atau tidak? Ataukah memenuhi syarat atau tidak? Sama seperti halnya ketika kita mau masuk suatu sekolahan, ujian atau ada ujiannya. Begitu juga ketika menjadi YouTuber itu ada ujiannya ketika punya niat untuk menjadi program partner YouTube. Nah, itu teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan, ujiannya harus lulus. Ujian pertama itu harus lulus, saringannya harus lulus. Karena di channel YouTube itu kan ribuan, ratusan, jutaan para YouTuber, para konten kreator yang akan mengajukan monetisasi. Makanya pihak YouTube itu sangat selektif dengan aturan-aturan yang dibuat, sehingga ketika kita tidak sesuai dengan aturan, ya tentu saja akan didiskualifikasi. Seperti hanya kita sekolah, ketika syaratnya tidak cocok, ya kita nggak lulus. Sebenarnya kita melamar kerja, kalau nggak cocok, ya lulus. Seperti halnya kita ngelamar tentara, ngelamar PNS. Kalau syaratnya nggak cocok, dicoret dari program atau ujian yang kita ikuti. Nah, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman sukses dalam mengajukan monetisasi, tidak ada masalah ke belakangnya, dan sukses selalu. Nah, ini pengalaman saya di channel YouTube saya, teman-teman. Pengalaman saya di channel YouTube utama saya itu channel Gito Abi Kavin. Waktu itu kebetulan saya lulus ya, begitu ngajukan langsung lulus, disetujui dalam waktu yang cepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan selalu dibantu dengan klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari channel